Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pengguna ChatGPT ya, terutama yang versi berbayar yang kita sebut sebagai ChatGPT Plus, beberapa hari yang lalu untuk ChatGPT Plus sudah dilengkapi dengan beberapa fitur, dan fitur ini atau fasilitas ini belum disediakan untuk versi yang gratis ya. Jadi kalau kita sebagai pengguna ChatGPT Plus versi berbayar seharga $20 tiap bulan atau sekitar 300.000 ya. Nah, ini kita ada dua tombol di atas ini, GPT 3.5 ya. Ini adalah fasilitas yang juga disediakan untuk versi gratis. Ini adalah model bahasa versi 3.5 yang sebenarnya sudah cukup canggih ya. Dan ini adalah GPT 3.5 versi turbo, jadi lebih cepat ya, memberikan jawaban yang lebih cepat. Kemudian ini adalah GPT 4. Di GPT 4 ini default ini tanpa dilengkapi dengan beberapa fitur seperti yang dua di bawahnya ini. Kemudian ini adalah browsing. Jadi kalau kita ini aktifkan, kita GPT bisa mencari informasi di internet. Kemudian yang terbaru adalah plugin. Ini dilengkapi dengan plugin. Jadi kalau kita klik di sini ya, nah ini kemudian di bawahnya ini ada beberapa plugin. Ini kebetulan sudah saya install ya. Kemudian kalau kita ingin mencari beberapa plugin, kita bisa klik di sini di bagian paling bawah, plugin store. Kita pilih salah satu, kita install, dan otomatis yang kita install ini sudah masuk atau di bagian atas ini. Nah, ini saya klik plugin store ya. Nah, ini adalah plugin-plugin yang disediakan. Ini kalau nggak salah ada 70 lebih ya. Ini kalau kita pilih, ini yang paling populer ya, kayak ini untuk informasi penerbangan, kemudian hotel ya, kemudian untuk sewa mobil. Kemudian Zapier ini aplikasi untuk Google Sheet, Gmail, HubSpot ya. Kemudian ini Expedia ini untuk plugin untuk rencana penerbangan. Wolfram ini adalah plugin untuk komputasi untuk perhitungan matematika. Dan Instacart ini adalah plugin untuk resep makanan ya. Jadi kita kalau ingin mendapatkan resep makanan, ini kita bisa install plugin sini bagi yang suka masak dan memasak. OpenTable ini adalah untuk mencari restoran, dan kemudian kita bisa melakukan booking ya, pemesanan. Kemudian ini adalah Fiscal Note ya. Ini kita diberikan akses untuk kepada pasar ya, real time dataset for legal, political and regulatory. Ini masalah kebijakan fiskal, aturan fiskal yang selalu datanya adalah up to date. Kemudian ini Speak ya, ini cukup populer juga. Ini memang Speak ini kita bisa merubah ya bahasa kita dari misalnya bahasa Indonesia ke bahasa Spanyol, dan ini bisa di-convert ke dalam bentuk audio ya. Kita klik all. Nah, ini kemudian ini ada sekarang sudah 14 halaman. Kemarin saya cek 10, sekarang ada 14 ya. Jadi kita klik new, apa yang baru aja. Ini adalah public, ini untuk melihat data pasar secara real time ya, termasuk aset, berita, jadi mengenai masalah ekonomi kelihatannya ini, finansial dan ekonomi. Postscript ini untuk mencari transkrip YouTube ya. Dan coba saya lihat ini, kemarin saya lihat sampai 10 halaman, sekarang sudah 13. Jadi ada beberapa yang baru, ada Cloudflare. Nah, kemudian ini Hubbub, Webpilot ya, 12, Careful, What's Sneak ya. Ini ada untuk tiket ya,
Bukan sih, ini untuk transkrip daftar stok, daftar apa saham, untuk melihat data saham ini mungkin ya. Keymate AI search the web by using a custom search engine with Keymate. Ini untuk mencari di browsing di internet ya. Ini untuk mencari komik ya. Jadi bagi yang suka dengan fiksi dan komik ini, kemudian ini adalah prompt perfect ya. Ini kita bisa membuat prompt instruksi ya yang bagus, yang misalnya kita ingin generate atau membuat gambar menggunakan apa itu, gambar yang terkenal itu apa namanya itu, saya lupa itu apa, Midjourney ya, Midjourney. Kita misalnya ingin membuat gambar tertentu untuk bisa merekomendasikan prompt pertanyaan yang bagus, ini kita bisa install di prompt perfect ini. Nah, sekarang kita akan coba ya. Saya sudah menginstal beberapa ya. Nah, kita coba beberapa plugin yang menurut saya ini cukup populer ya. Misalnya kita tanya file PDF ya. Jadi kita punya dokumen PDF, kita ingin menanyakan dokumen isi dari dokumen PDF itu, kita bisa pilih ini di sini, ini kita klik ya. Klik. Nah, kemudian jadi ketika kita akan mengklik ini, kita harus aktif di salah satu ini ya. Dan ini otomatis ini menandakan bahwa kita sudah mengaktifkan plugin untuk as PDF ya. Nah, kemudian kita harus sediakan file PDF-nya dalam bentuk link ya. Di sini dokumen PDF-nya saya simpan ke Google Drive ya. Jadi saya paste di sini, dan link dari Google Drive ini sifatnya harus terbuka ya. Jadi setiap orang nanti bisa mendownload file tersebut ya, semua orang dengan link ini. Kemudian sekarang saya ingin masukkan permintaan saya untuk membuka atau menganalisa dokumen PDF ini. Jelaskan kepadaku masing-masing bab di buku PDF ini. Nah, ini kita tekan enter. Nah, dia akan melakukan proses analisa terlebih dahulu ya. Kemudian apa sih isinya bukunya ini? Bukunya ini adalah sebuah e-book ya, PDF yang saya dapatkan dari Amazon. Bukunya berjudul Man of Contradiction. Ini adalah sebuah buku yang beberapa tahun yang lalu sempat viral di Indonesia. Ini adalah buku biografi tentang presiden kita, Bapak Jokowi. Jadi ada banyak nuansa dalam buku ini yang mungkin tidak dijelaskan di literatur Indonesia. Jadi bagi para pecinta Pak Jokowi wajib memiliki buku ini untuk menambah khasanah pengetahuan. Nah, di sini kita hasilkan. Nah, dia melakukan analisa pada file PDF kita. Selanjutnya kita akan diberikan informasi mengenai masing-masing bab pada buku ini. Nah, ini adalah bab pertama, The Furniture Maker Who Captured a Nation Imagination. Jadi bab ini berbicara tentang latar belakang dan awal karir politik Pak Jokowi sebagai pembuat furniture. Jadi Pak Jokowi di dalam buku ini dianggap sebagai pembuat mebel yang berhasil menarik perhatian bangsa. Jadi buku ini sangat takjub ya kepada prestasi presiden kita Pak Jokowi, dari seorang pembuat mebel sehingga menjadi presiden sebuah bangsa dan negara yang cukup besar ya. Jadi hebat sekali Pak Jokowi ini. Jadi kemudian kalau kita ingin atau kita lihat dulu bab bagian yang kedua ini. Nah, ini adalah going to reach top. Dari bab ini membahas strategi Pak Jokowi bisa meraih posisi politik tertinggi. Nah, ini bagaimana upaya Pak Jokowi dari pembuat mebel hingga menjadi presiden dijelaskan dalam bab ini sampai ke bab 6. Nah, misalnya kita ingin tahu sih tentang lebih detail tentang bab ini, kita copy aja ya. Ya, jelaskan di sini ya.
jelaskan bab ini. Nah, supaya tidak kehilangan konteks dari chatbot ini, kita harus sertakan kembali linknya. Kadang-kadang kalau kita nggak sertakan ini, pengalaman saya dia kehilangan konteks, jadi harus kita sertakan sekali lagi. Jadi semakin bagus kualitas pertanyaan kita, juga akan menghasilkan kualitas jawaban yang bagus pula. Itu inti dari prompt engineering ya. Saya tekan enter sini ya. Jadi saya ingin bertanya tentang bab pertama ini ya. Nah di sini akan dijelaskan bab ini adalah ringkasan ya. Jadi bab ini dimulai, jadi cukup powerful juga ya. Jadi bagi kita yang malas membaca buku PDF yang bisa ratusan halaman ya, ini kita bisa tanya kepada ChatGPT dengan menginstal plugin AskPDF ini ya, Ask Your PDF ya, ini kemudian buku secara otomatis dia akan membaca bab-bab ini kepada kita. Jadi apalagi bagi kita yang seperti saya ini yang bahasa Inggrisnya pas-pasan ya, mungkin ini sangat berguna sekali. Kita ingin mengetahui pengetahuan ya di luar sana, namun karena keterbatasan bahasa Inggris, buku ini bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali. Jadi fitur plugin ini, dan ini dijelaskan juga secara detail juga dan panjang lebar ya. Jadi bagi Anda yang memiliki keterbatasan waktu untuk membaca file PDF, apalagi yang pas-pasan bahasa Inggrisnya seperti saya ini, sangat mantap sekali, sangat membantu sekali memiliki plugin PDF. Tapi ini hanya khusus untuk versi yang berbayar ya. Ya, jadi bahkan kita juga bisa minta ChatGPT ini untuk meringkas seluruh buku ini apa isinya. Ini juga akan diringkaskan ini. Jadi lumayan ini. Jadi ada lebih dari 1000 karakter ini. Dia bisa menjelaskan dari isi bab pertama ini. Jadi seperti bab ini dimulai dengan tantangan kebijakan luar negeri awal yang dihadapi Pak Jokowi sebagai presiden, yaitu perilaku agresif Cina di Laut Cina Selatan ya. Nah, ini sangat recommended bagi para pecinta buku ya, yang memiliki keterbatasan waktu untuk membaca, dan para jurnalis akademis wajib sebenarnya untuk memiliki Ask PDF ini ya, Ask Your PDF, plugin Ask Your PDF ini. Nah, kemudian di sini salah satu fitur lagi yang saya suka, atau plugin yang saya suka ya, ini kita pilih adalah ini What News PG Pom Kimet, ini Pom Perfect Speaking ya, ini Video Insight. Nah, Video Insight ini dia bisa saya aktifkan ya, ini dia bisa menganalisa, membaca video YouTube, dan satunya lagi ada video apa ya, misalnya di sini saya ingin menganalisa sebuah video berjudul What Does a CISP Carry Everyday, apa yang dibawa oleh seorang agen CIA setiap harinya. Jadi saya sertakan linknya di sini ya. Kemudian saya minta ChatGPT untuk saran ya, rekomendasi dari saya itu sebaiknya video di bawah 30 menit. Biasanya umumnya gitu, pengalaman saya, kalau video di atas 30 menit dia kurang berdaya, bahkan dia menolak untuk melakukan analisa video tersebut. Jadi sebaiknya di bawah 30 menit ya. Ya, kemudian saya kembali ke ChatGPT, kemudian saya minta ChatGPT untuk menjelaskan video ini, jelaskan isi video ini. Nah, dia akan melakukan analisa dulu ya, pembacaan dulu kepada video ini. Nah, kemudian dia akan mempersembahkannya kepada kita ya. Andrew Bustamante. Nah, ini apa sih video ini tadi berjudul apa sih yang selalu dibawa
agen CIA setiap harinya. Ini dengan narasumber adalah Andrew Bustamante. Andrew Bustamante seorang mantan intelijen agen CIA. Jadi dia itu sebenarnya suami istri. Saya suka membaca videonya. Andrew Bustamante seorang yang sangat sangat pandai menurut saya, sangat cerdas ya. Setelah pensiun, dia beserta istrinya mendirikan sebuah perusahaan untuk konsultan intelijen swasta ya. Istrinya itu juga seorang mantan CIA juga. Nah ini adalah beberapa poin penting dari video ini. Jadi apa sih yang selalu dibawa agen CIA setiap harinya? Pertama adalah sepatu dengan tali ya. Kemudian uang tunai. Jadi dia selalu membawa uang tunai $100 Amerika. Jadi jika Anda pergi ke luar negeri, terutama di negara-negara Asia atau Asia Tenggara, dia selalu membawa uang $100. Itu cukup untuk membawa dia ke mana saja. Kemudian ketiga yang selalu dibawa adalah kartu kredit internasional, supaya kita bisa menarik uang cash dari ATM mana saja di seluruh dunia. Kemudian ini adalah daftar nomor telepon penting. Ya, ini jadi suatu saat kalau dia misalnya kena musibah di jalan, ya ini seseorang yang menolong dirinya akan mendapatkan daftar nomor telepon penting ini yang bisa menghubungi siapa saja kenalan dari si Andrew ini. Kemudian senjata. Jadi senjata ini bukan senjata api. Jadi Andrew ini tidak selalu membawa senjata api setiap harinya. Dia lebih memilih untuk membawa baton dan ini tongkat kelihatannya saya. Kemarin saya baca itu dia tongkat. Dia selalu membawa tongkat dan alarm audio. Ini karena lebih aman, lebih mudah digunakan oleh keluarganya. Jadi kalau senjata api terlihat mencolok sekali ya, apalagi kalau dia berada di negara asing. Kemudian adalah teknologi rahasia. Jadi ini ada beberapa tool ya yang bagi dia itu adalah bisa menolong dia ketika dalam kondisi darurat ya, seperti kartu kunci yang bisa membuka hampir semua pintu kamar hotel. Nah itu jadi sangat bagus sekali plugin ini. Misalnya kita buka lagi versi yang baru, kita sebut misalnya pluginnya ini Perfect Speed. Nah ini adalah atau misalnya saya pilih browsing ini ya sebagai pilihan, jadi dia bisa mendapatkan akses lewat internet. Saya misalnya tanya ini, saya tanya apa sih yang ditawarkan di link ini. Dia langsung melakukan browsing terhadap link yang disertakan ini. Jadi kita harus menyertakan linknya dahulu ya. Kita harus menyertakan linknya terlebih dahulu. Nah ini adalah browsing. Nah kadang-kadang ChatGPT ini mengalami masalah ya. Jadi ada keterangan di sini, maaf tampaknya ada masalah teknis saat mencoba membuka URL tertentu. Jadi kalau Anda mengalami masalah seperti ini, coba Anda ulangi permintaan itu beberapa menit kemudian. Nah, atau kita klik generate respon seperti ini. Tapi biasanya ini bisa saja ini akan mengeluarkan pesan yang sama bahwa dia ada kendala teknis, jadi harap diulangi beberapa menit lagi, seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa minta dia untuk membaca artikel ya. Nah, ini seperti yang saya prediksikan. Ini mohon maaf, dia mengalami kesulitan. Jadi coba Anda ulangi lagi 5 menit atau 10 menit kemudian Anda lakukan generate ulang lagi. Jadi kita ulangi lagi pertanyaan kita misalnya kita copy di sini, saya copy, kemudian setelah 10 menit atau 15 menit kita ulangi lagi pertanyaan seperti ini. Atau kita juga bisa mencoba melakukan membaca artikel. Nah ini adalah artikel yang sebenarnya dari New York Times. Jadi artikel ini harus login terlebih dahulu. Nah ini bisa apa enggak ChatGPT? Kalau artikel ini nggak login, dia bisa baca apa enggak ya. Jadi baca
apa isi artikel ini ya. Nah, kita tes ChatGPT apakah dia bisa membaca dan menganalisa isi artikel, di mana untuk membaca artikel ini kita harus melakukan login dahulu. Nah, ini dia ada masalah teknis dalam membuka URL. Tapi dia bisa menganalisa. Mungkin dia bisa menganalisa dari isi judulnya, tapi untuk membaca secara mendalam atau secara menyeluruh isi artikel ini dia mengalami kesulitan. Ya, jadi mungkin berkaitan dengan masalah yang sebelumnya juga ya, karena servernya juga mengalami kesibukan, karena meskipun ini berbayar ya, yang namanya buatan manusia tidak ada yang sempurna ya. Meskipun berbayar, dia bisa menjamin fasilitas bagi yang berbayar tidak akan mengalami kemacetan atau overload. Tapi karena pada saat yang sama ada banyak permintaan request, otomatis yang berbayar pun terkena efek sampingnya. Nah, ini dia minta maaf, jadi kita bisa ulangi lagi beberapa menit kemudian ya, tapi dia bisa menganalisa, mungkin dilihat dari judulnya, atau juga mungkin karena untuk membaca artikel ini harus login, ini dia juga mengalami kesulitan. Nah, ini adalah 2-3 fasilitas yang sudah saya sebutkan yang bagi saya sangat membantu sekali, dan ini adalah termasuk yang plugin-plugin atau fasilitas yang paling populer untuk ChatGPT Plus ini. Demikian ulasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.